Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPMBK numerasi tahap 1 yang dilaksanakan Kota Yogyakarta tanggal 31 Januari 2024. Nomor 18, perhatikan gambar. Ini ada gambar sepatu dan 2 pasang sandal. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Misalkan sepatunya saya kasih nama X, sandalnya saya kasih nama Y. Harga sepasang sepatu sama dengan 2 pasang sandal. Jadi X sama dengan 2Y. Kemudian di sini Paman dan Bibi berbelanja membeli sepatu dan sandal di toko dan jenis barang yang sama. Paman membeli 2 pasang sepatu, jadi 2X, dan 3 pasang sandal. Sandal tadi Y ya, jadi 3Y dengan harga 1.225.000. Jika Bibi membeli 3 pasang sepatu dan sepasang sandal, maka jumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, untuk Bibi belinya 3 pasang sepatu, jadi 3X, dan sepasang sandal, jadi tambah Y ya. Sekarang kita hitung dulu nilai X dan Y-nya. Tadi diketahui X sama dengan 2Y. Kita substitusikan di sini. 2, X-nya kita ganti 2Y, ditambah 3Y, sama dengan 1.225.000. 2 dikali 2 sama dengan 4Y, tambah 3Y, sama dengan 1.225.000. 4Y tambah 3Y, hasilnya 7Y, sama dengan 1.225.000. Nah, biar jadi Y saja, ini kita bagi 7, yang ini juga kita bagi 7. 7Y dibagi 7, hasilnya Y sama dengan 1.225.000 dibagi 7, hasilnya 175.000. Untuk nilai Y-nya. Sekarang kita substitusikan ke sini nilai X. X sama dengan 2 kali 175.000. X sama dengan 350.000. Nah, kita sudah punya nilai X sama nilai Y ya. Sekarang kita substitusikan ke sini. 3 dikali X-nya tadi 350, ditambah Y-nya tadi 175.000. 3 dikali 350, hasilnya 1.050, ditambah 175.000. Hasilnya 1.225.000. Sama ya. Oke, sama kayak tadi. Jawabannya yang B, 1.225.000. Sekarang kita lihat untuk paket B. Kita tulis untuk sepatunya X, sandalnya Y. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Jadi X sama dengan 2Y. Paman berbelanja membeli sepatu dan sandal di toko dan jenis barang yang sama. Paman membeli 2 pasang sepatu, berarti 2X, ditambah 3 pasang sandal, 3Y. Sama dengan harganya 1.225.000.
Jika Bibi membeli sepasang sepatu, jadi Bibi membeli sepasang sepatu, jadi X, dan 3 pasang sandal. Maka jumlah uang yang harus dibayar Bibi adalah, ini X sama dengan 2Y, 2X tambah 3Y sama dengan 1.225.000. Sama ya, kayak di paket A. Tadi sudah ketemu X sama dengan 350. Dan Y-nya tadi sudah kita hitung 175.000. Caranya sama ya untuk paket A dan B. Hanya saja di sini yang ditanyakan yang berbeda. Jadi X-nya kita ganti 350 ditambah 3 kali 175.000. Hasilnya 350 ditambah 3 kali 175.000, hasilnya 525.000. 350 ditambah 525.000, hasilnya 875.000. Jawabannya yang B. Perhatikan gambar. Ada gambar kotak berbentuk balok tanpa tutup, terbuat dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang. Setiap pojok karton berbentuk persegi seluas 3 kali 3 cm dibuang. Jadi ini ya, 3 kali 3 ini dibuang. Panjang bidang alas kotak adalah 4 cm lebihnya dari lebar. Berarti yang ini ya, X plus 4 ini panjangnya. Panjang bidang alas kotak dan volume kotak itu 180 cm3. P sama dengan 180. Jika lebar alas kotak, berarti di sini lebarnya, dimisalkan X, maka panjang alas kotak adalah, kita tulis dulu yang diketahui, V sama dengan 180 ya. V sama dengan X plus 4, lebarnya sama dengan X, kemudian untuk tingginya sama dengan 3 cm. Rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang dari yang diketahui ini kita masukkan ke rumus tersebut. Jadi 180 sama dengan panjangnya X plus 4, lebarnya X kali X, tingginya 3. 180 sama dengan X kali X jadi X kuadrat, 4 kali X jadi 4X, dalam kurung dikalikan 3. Oke, ini sebelum kita kalikan 3, kita bagi 3 dulu aja. Karena yang kanan dibagi 3, yang kiri juga dibagi 3. Ini 3-nya bisa kita coret ya. 180 bagi 3 itu 60. Jadi 60 sama dengan X kuadrat ditambah 4X. 60-nya pindah ke ruas sebelah kanan, jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurangi 60. Sekarang kita cari nilai X-nya menggunakan pemfaktoran. Faktor dari min 60, kalau dikalikan hasilnya min 60, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Kita coba dengan 10 kali min 6 ya. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya 10 tambah min 6, itu hasilnya min 4 ya. Sama ya, berarti faktornya X plus 10 atau X min 6. X plus 10 sama dengan 0, X min 6 sama dengan 0.
10-nya pindah ruas ke kanan jadi minus, X sama dengan min 10, min 6-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, X sama dengan 6. Karena ukuran kita ambil yang positif, jadi X sama dengan 6 yang kita ambil. Yang ditanyakan jika lebar alas kotak. Yang ditanyakan panjang alas kotak ya, berarti yang ini. X plus 4. X plus 4 sama dengan, karena tadi X sudah diketahui 6, jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jawabannya yang C untuk paket A. Sekarang kita lihat untuk paket B. Perhatikan gambar. Kotak berbentuk balok tanpa tutup, soalnya sama ya. Ini 3 kali 3. Panjangnya juga X plus 4. Lebarnya juga X. Nah, cuma bedanya yang ditanyakan di sini, oke, ini volumenya juga sama 180. Bedanya yang ditanyakan lebar alas. Kalau di paket A tadi yang ditanyakan panjang alas ya. Berarti tadi sudah ketahui nilai X sama dengan 6. Jadi lebar alas tersebut adalah 6 cm. Nomor 20, diketahui X1, X2, dan X1 lebih dari X2 merupakan akar-akar penyelesaian X kuadrat min 10X tambah 16 sama dengan 0. Perhatikan pernyataan berikut. Nilai diskriminan 36, nilai X1 sama dengan min 8, nilai X2 sama dengan 2, nilai X1 kurangi X2 sama dengan min 10. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sekarang kita tulis dulu untuk A sama dengan koefisien dari X kuadrat itu 1, B itu koefisien dari min X itu min 10, kemudian yang C adalah konstantanya yaitu 16. Sekarang kita coba untuk mencari diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi D sama dengan B-nya tadi min 10. Kita kuadratkan. Min 4, A-nya 1, C-nya 16. D sama dengan min 10 kuadrat, hasilnya 100. Dikurangi 4 kali 1 kali 16 itu 64. Jadi D sama dengan 36. Benar ya? Pernyataan pertama. Jadi jawabannya kalau nggak A ya B. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga dan keempat. Pernyataan ketiga itu X2 sama dengan 2. X1 X kurangi X2 sama dengan min 10. Kita cek untuk pernyataan ketiga. Persamaannya kan X kuadrat min 10X ditambah 16 sama dengan 0. Faktor dari 16 itu bisa 8 dikali 2. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 10, padahal di sini harusnya min 10 ya, berarti bukan. Sekarang kita coba dikasih minus sama minus semua. Min 8 kali min 2 kan 16. Min 8 tambah min 2 itu hasilnya min 10. Jadi benar ya, faktornya X min 8 atau X min 2 sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Pindah ruas ke kanan, jadi X sama dengan 8, min 2-nya juga pindah ruas, jadi X sama dengan 2. Nanti diketahui X1 lebih dari X2. Berarti 8 lebih dari 2 kan? Berarti X1-nya yang 8, X2-nya yang 2. Di sini nilai X2 sama dengan 2. Benar pernyataan ketiga. Jadi pernyataan yang benar adalah
BA 1 dan 3. Sekarang untuk paket B, sama seperti tadi kita tentukan nilai A-nya, itu 1, B-nya min 12, C-nya 35. Untuk pernyataan pertama itu dinilai diskriminan, B sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadratnya min 12, kita kuadratkan. Kurangi 4, A-nya 1, C-nya 35. D sama dengan min 12 dikuadratkan 144, dikurangi 4 kali 1 kali 35, hasilnya 140. D sama dengan 4. Benar ya? Pernyataan pertama. Jadi jawabannya kalau enggak A, ya B. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga atau keempat. Pernyataan ketiga X2 sama dengan 2, pernyataan keempat X1 kurangi X2 sama dengan 2. Kita coba untuk pernyataan ketiga, X kuadrat min 12X tambah 35 sama dengan 0. Faktor dari 35 kalau dijumlahkan hasilnya min 12. Kita coba min 7 kali min 5 ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya min 12. Jadinya X min 7 kali X min 5 sama dengan 0. X min 7 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 7. Di sini X sama dengan min 5 pindah ruas ke kanan jadi positif. Di X sama dengan 5. Ada pernyataan X1 lebih dari X2. X1 lebih dari X2. Jadi X1-nya 7, X2-nya 5. Di sini X2 sama dengan 2, berarti salah ya. Pernyataan ketiga, yang ada pernyataan ketiganya bagian A. Berarti jawabannya yang B, 1 dan 4. Nomor 21 paket A, diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 5. Ada 4 pernyataan. Kita lihat pernyataan pertama, titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan min 5,0. Pernyataan kedua, titik potong dengan sumbu y adalah 0,5. Sekarang kita cek untuk titik potong dengan sumbu y. Kalau fx-nya sama dengan 5 ya. F0 sama dengan 5. Tadi di soal fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. X-nya kita ganti 0. Jadi 0 kuadrat tambah 4 dikali 0 kurangi 5. F0 sama dengan 0 kuadrat hasilnya 0, 4 kali 0 hasilnya 0, kurangi 5. Jadi F0 sama dengan min 5. Oke, padahal tadi di soal F0 sama dengan 5 ya. Tidak sama, berarti pernyataan kedua ini salah. Titik potongnya harusnya 0, min 5. Sekarang kita lihat di soal yang ada pernyataan keduanya kita coret. Berarti jawabannya kalau enggak A ya B. A itu 1 dan 3, B 1 dan 4. Kita lihat pernyataan ketiga. Sumbu simetri X sama dengan 2. Rumus dari sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan, kita cari dulu nilai A, B, C-nya. Ini A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 5. Kita masukkan ke sini, jadi min 4 per 2 kali A-nya 1. Sama dengan min 4 per 2.
X sama dengan min 40/2, berarti hasilnya min 2. Salah ya ini, harusnya X sama dengan min 2. Jadi pernyataan ketiga salah. Jadi pernyataan yang benar adalah B, 1 dan 4. Nomor 21 paket B, diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Dalam 4 pernyataan, pernyataan pertama titik potong dengan sumbu x adalah 3,0 dan 1,0. Pernyataan kedua titik potong dengan sumbu y adalah 0,-3. Nah, kita cari yang paling mudah. Kita coba untuk pernyataan yang kedua. Yang ini ya. Pernyataan yang kedua, f0 sama dengan min 3. Adalah tadi rumusnya ini ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah kurangi 4x ditambah 3. Jadi f0 sama dengan 0 kuadrat kurangi 4x tambah 3. X-nya ini diganti 0. F0 sama dengan 0 kuadrat itu 0, 4 kali 0 itu 0, ditambah 3. 0 kurangi 0 tambah 3, hasilnya 3. Di sini F0 sama dengan min 3, padahal setelah kita hitung hasilnya F0 sama dengan 3. Jadi pernyataan kedua ini salah, harusnya 0,3. Yang ada pernyataan keduanya kita coret. Kita lihat pernyataan pilihan A dan B, 1 dan 3, 1 dan 4. Cari pernyataan ketiga atau keempat. Untuk pernyataan ketiga, sumbu simetri X sama dengan min 2. Rumus dari sumbu simetri itu min B per 2A ya. Jadi kita cari dulu nilai A, itu 1, nilai B sama dengan min 4. Nilai C sama dengan 3. Kita masukkan ke sini pernyataan 3. Min B sama dengan 2A. Min B per 2A sama dengan min B-nya tadi min 4 per 2A-nya tadi 1. Min ketemu min jadi plus. 2 kali 1 itu 2. Sama dengan 2. Pernyataan ketiga ini salah, harusnya X sama dengan 2 setelah kita cari. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 dan 4 untuk paket B. Nomor 22 paket A, tinggi peluru yang ditembakkan ke atas setelah T detik adalah HT meter dan dinyatakan HT sama dengan 30 T dikurangi 5T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, nah tinggi maksimum ini berarti yang dicari itu hasilnya adalah Y maksimum ya, atau Y puncak. Nah rumus dari Y puncak adalah D per min 4A. D tadi rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita cari dulu untuk nilai A, B, C-nya dari persamaan ini. A sama dengan koefisien T kuadrat, yaitu min 5. Kalau negatif selalu ikut ya. B sama dengan koefisien dari T, yaitu 30. C atau konstantanya tidak ada, kita tulis 0. Kita masukkan ke persamaan ini untuk Y puncaknya. B-nya 30, kita tulis 30 kuadrat kurangi 4, A-nya min 5, C-nya 0. Per min 4, A-nya tadi min 5 ya. Sama dengan 30 kuadrat itu 900. Min 4 kali min 5 hasilnya min 20 kali 0 hasilnya 0. Jadi tidak, ini kurangi 0 per min kali min jadi plus 4 kali 5 20. 900 kurangi 0 itu 900 dibagi 20 sama dengan, misalnya kita coret 90 bagi 2 adalah
Jawabannya yang C. Sekarang kita lihat paket B. Tinggi peluru setelah ditembakkan ke atas. Soalnya sama. Yang ditanyakan juga sama, yaitu Y puncak. Rumusnya sama, D per min 4A. Sama dengan B kuadrat min 4 AC per min 4A. A-nya yaitu min 5. B sama dengan 40. C-nya tidak ada, berarti 0. B-nya kita tulis 40 kuadrat, kurangi 4. A-nya min 5. C-nya 0. Per min 4, A-nya kita ganti min 5. Sama dengan 40 kuadrat itu 1600. Dikurangi min 4 kali min 5 kali 0 itu 0. Per min ketemu min plus 4 kali 5, 20. 1600 kurangi 0 itu 1600 per 20. Hasilnya 160 bagi 2 adalah 80. Jawabannya yang C, 80 meter. Untuk paket B, untuk paket A juga C, 45 meter. Nomor 23, paket A. Perhatikan gambar. Itu ada gambar mengukur busur, menggunakan busur ya, mengukur sudut menggunakan busur. Untuk sudut yang sebelah kiri ini 30 derajat, kita lihat yang atas. Untuk sudut sebelah kanan ini 45 ya, pas di tengah-tengah di sini. Nah, garis lurus itu kan sudutnya 180. Sekarang kita cari yang bagian tengah-tengah ini, yaitu 180 kurangi 45 dikurangi 30. Hasilnya 105 derajat. Berarti untuk sudut Z ini juga 105 derajat karena bertolak belakang. Saya tulis dulu. Z sama dengan 105. Kemudian kita perhatikan garis ini, sudut 30 derajat ini dengan sudut Y. Ini besarnya sama karena sehadap. Y sama dengan 30 derajat. Ya, sehadap. Nah, sekarang kita tinggal cari X plus 5 derajat ini. Kita tahu kalau jumlah segitiga itu sudutnya 180. Jadi 180 kurangi 30, kurangi Z-nya 105 ya. Kurangi 105. Hasilnya 45 derajat. Jadi di sini 45 derajat. X plus 5 sama dengan 45 derajat. Dipindah ruas ke kanan, jadi X sama dengan 45. Karena plus 5 pindah ruas jadi min 5. X sama dengan 45 kurangi 5 itu 40. Kita punya nilai Z 105, nilai Y 30, nilai Z 40. Nah, sekarang kita lihat pernyataan pertama. X sama dengan 45. Salah ya. Yang benar tadi 40. Jadi pernyataan pertama salah. Kita lihat C dan D. C 2 dan 3, D 2 dan 4. Kita lihat pernyataan ketiga atau keempat. Coba pernyataan ketiga, Z min Y sama dengan 75. Z tadi 105. Y tadi 30. 105 kurangi 30 yaitu 75 derajat. Benar ya pernyataan ketiga. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Untuk paket A.
Sekarang kita ke paket B. Nomor 23 paket B. Kita lihat sisi yang sebelah kiri ini. Besarnya 40 derajat. Sisi yang sebelah kanan besarnya pas di 60 ya. 60 derajat. Berarti sisanya ini kan totalnya 180. Sisanya 180 kurangi 60 kurangi 40. Hasilnya 80. Jadi untuk ukuran Z ini karena bertolak belakang, ini dengan ini kan bertolak belakang. Jadi ukurannya sama ya karena bertolak belakang. 80 derajat. Sekarang untuk Y kan yang ini dengan ukuran 40 derajat ini kan sehadap. Sehadap Y derajat. Nih. Jadi Y sama dengan 40 derajat. Sekarang kita tinggal cari nilai X plus 7. Total dari semua segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat kurangi 40 kurangi 80. Hasilnya 60 derajat untuk di X ini. X plus 7 sama dengan 60 derajat. 7-nya pindah ruas ke kanan, jadi X sama dengan 60 kurangi 7, X sama dengan 53. Jadi kita punya X sama dengan 53, Y sama dengan 40, Z sama dengan 80. Kita lihat nilai Y sama dengan 65. Salah ya ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, X plus Y sama dengan 93. X-nya 53, Y-nya 40. Sama dengan 93. Benar pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, Z plus Y sama dengan 100. Z itu 80, Y itu 40. Sama dengan 120. Berarti pernyataan ketiga ini salah. Pernyataan keempat, Z min X sama dengan 27. Z-nya 80, X-nya 53. Sama dengan 27. Benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. D. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.